Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ala kulli ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat berjumpa kembali. Semoga saudaraku semua berada dalam lindungan yang maha kuasa, dijauhkan dari segala mara bahaya, dilipat gandakan segala amal, kemudian segala cita-cita, harapan dan keinginan Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Perjumpaan kali ini kita akan menyampaikan sejarah ringkat kisah hidup seorang ulama besar negari Barulah, yaitu Syekh Muhammad Thohir Barulah. Berikut kisah singkatnya. Tempat lahir, Nagari Barulak, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Lahir sekitar tahun 1180H 1766 M, wafat tahun 1267H 1851 M, umur sekitar 85 tahun. Nama lengkap, Syekh Muhammad Thohir bin Syekh Abdul Qadir bin Syekh Muhammad Yusuf Barulak. Silsilah, berasal dari keluarga ulama yang sudah turun-temurun memegang ajaran Islam murni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah kakek dari Syekh Muhammad Jamil Barulak, menjadi leluhur utama keluarga ulama besar Barulak. Pendidikan. Awal belajar dari ayahnya, kemudian berguru ke ulama besar seperti Syekh Abdul Rahman Batu Hampar dan Syekh Muhammad Ali Baso. Usia 25 tahun berangkat ke Mekah, menetap selama 12 tahun, berguru pada ulama terkemuka, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Abdul Ghani Al-Jawi, dan Syekh Muhammad Nur Syami. Mendalami semua cabang ilmu agama, mendapat ijazah lengkap mengajar dan memimpin tarekat. Ulang tahun 1217H 1802 M, lalu mulai menyebarkan ilmu di kampung halaman. Peran dalam pengembangan Islam. 1. Memurnikan ajaran. Saat itu banyak kebiasaan masyarakat yang tercampur hal yang tidak sesuai syariat. Beliau berjuang mengembalikan ajaran murni berdasarkan Al-Quran dan hadis, menghapus hal yang syirik, tahayul, dan bid'ah yang salah. 2. Menyebarkan ke seluruh daerah. Dakwahnya sampai ke Kabupaten Agam, 50 kota, Solok, Riau, Jambi, bahkan sampai semenanjung Malaya. Ribuan orang masuk Islam atau memperbaiki ibadah berkat perjuangan beliau. Terry. Menulis kitab pegangan. Karya terkenal yang masih dipakai sampai sekarang. Kitab Tanbihul Ghafilin, tentang ibadah dan akhlak mulia. Risalah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjelaskan dasar kepercayaan yang benar. Kitab Adat Basandi Syarak, menjadi pedoman hidup masyarakat Minangkabau. Peran dalam adat dan bangsa. Beliau adalah pelopor utama semboyan. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. 1. Menyatukan agama dan adat. Beliau mengajarkan, adat nan indah di syarak, dipandang mati. Syarak nan indah di adat, dipandang hilang. Artinya adat yang baik dan tidak bertentangan agama harus dijaga, sedangkan adat yang salah atau merusak harus diganti sesuai syariat Islam. 2. Penengah masalah yang adil. Sering dipanggil menyelesaikan sengketa tanah, waris, dan perselisihan antar nagari. Keputusannya selalu bijaksana, sesuai agama dan adat, sehingga diterima semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan. Terry. Membangun persatuan. Mengajarkan persaudaraan sesama umat Islam, menghilangkan permusuhan antar suku dan nagari, sehingga masyarakat hidup rukun, damai, dan bersatu. Kelebihan dan karomah. 1. Ilmunya berkah dan mudah dipahami. Siapa saja yang belajar atau bertanya, langsung mengerti dan hatinya jadi tenang. Banyak muridnya yang kemudian menjadi ulama besar dan berguna bagi umat. 2. Tahu isi hati dan peristiwa yang akan datang. Orang datang mau bertanya, belum sempat bicara beliau sudah tahu masalahnya, lalu memberi solusi yang sangat pas. Sering memberi peringatan sebelum bencana atau bahaya terjadi. Terry. Doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang sakit parah, kesusahan, atau dalam bahaya, cukup minta doa beliau dan selamat atau sembuh. Namun beliau selalu mengingatkan, semua pertolongan dari Allah, saya hanya perantara saja. 4. Wajah selalu bersinar. Saat mengajar atau berdoa, terlihat cahaya putih keluar dari wajahnya. Siapa yang melihat langsung hilang rasa sedih, marah,
dan bingung. Peran dalam dunia pendidikan. 1. Mendirikan Surau Gadang Barulak. Dibangun tahun 1220-1805 M, menjadi pusat ilmu agama terbesar di Sumatera Barat pada masa itu. Murid datang dari seluruh pelosok, bahkan dari luar pulau. 2. Sistem pengajaran yang bagus. Menggabungkan ilmu lahir dan ilmu batin. Tidak hanya menghafal, tapi juga dimengerti maknanya. Menggunakan bahasa Melayu yang mudah dimengerti semua orang. Terry. Mencetak ulama besar. Murid beliau yang terkenal, Syekh Muhammad Jamil Tungkar, Syekh Abdul Rahman Batu Hampar, Syekh Muhammad Ali Sungai Tarab, dan puluhan ulama besar lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Aliran Tarekat. Tarekat Naqsyabandiyah Halidiyah. Beliau menganut dan menyebarkan tarekat ini, mendapat ijazah lengkap langsung dari gurunya di Mekah. Ajaran utamanya. Wajib mengerjakan semua syariat Islam, tidak boleh ditinggalkan. Zikir dilakukan dalam hati dengan tenang, tidak berisik atau berlebihan. Bisa menjalankan tarekat sambil bekerja, berkeluarga, dan bermasyarakat, tidak perlu mengasingkan diri dari dunia. Tarekat ini sangat cocok dengan watak masyarakat Minangkabau, sehingga berkembang luas dan tetap ada sampai sekarang. Makam beliau ada di halaman Surau Gadang Barulak, Kabupaten Tanah Datar, dan sampai sekarang selalu ramai diziarahi orang dari berbagai daerah untuk memohon doa dan berkah, insya Allah. Demikian kisah singkat tentang Syekh Muhammad Thohir Barulak. Mudah-mudahan dapat kita pedomani dan menjadi sebuah pemicu meningkatnya akhlak dan kebaikan kita dalam keseharian kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.